ibadah haji bagi yang mampu. Dari kalimat bagi yang mampu ini jangan sampai kita memaksakan kehendak. Jangan sampai karena pengen dipanggil Bu Haji Pak Haji memaksakan kehendak utang sana sini untuk berangkat haji. Ya karena di sini adalah syaratnya bagi yang mampu. Ya sudah mampu duitnya nih 100 juta punya berangkat haji udah bisa berarti. Akan tetapi fisiknya kadang-kadang nggak mampu berarti belum manis tatoa ilahi sabila belum mampu berarti. Ya. Jadi kemampuan di sini adalah bukan cuma masalah uang saja, tapi kesehatan juga harus mampu. Ketika berangkat haji di rumah keluarganya juga sampai tidak terlantar. Ya, baik. Saya akan bacakan beberapa hadis ya keutamaan orang yang haji ke Baitullah. Ya. Dalam kitab Tarhib wa Tarhib min Hadis Syarif ya. Karangan Al-Hafiz Asy-Syaikh Zakiuddin Abdul Aziz ya. Beliau meringkas beberapa keutamaan orang-orang yang pergi haji, orang-orang yang haji ke Baitullah. Yang pertama, orang yang pergi haji ya, itu adalah salah satu penghapusan dosa bagi orang yang berangkat haji ya. Akan tetapi syaratnya adalah tidak berbuat maksiat sesuai dengan sabda baginda Nabi Muhammad SAW. An Abi Hurairah ta'ala Nabi SAW qala man hajja falam yarfus walam yafsuq raja'a min dunubi kayawmi waladatu ummu. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, siapa saja yang berhaji, ya siapa saja yang berhaji, lalu dia tidak berkata keji dan tidak berbuat dosa, niscaya ia pulang, ya suci seperti hari dilahirkan oleh ibunya. Jadi nasihat pertama bagi orang yang mau berangkat haji adalah ketika pengen pahalanya seperti orang yang bayi baru lahir dilahirkan oleh ibunya adalah jangan berbuat keji, ya. Jangan berbuat keji, jangan berbuat dosa. Ya, pengalaman saya nih ya Bu. Ini pengalaman nyata mungkin udah pernah saya ceritakan waktu saya umroh itu, ya. Ketika sedang haji itu ada yang namanya rukunnya adalah tawaf ya. Jadi kalau haji dengan umroh itu rukunnya beda cuma satu ya. Kalau haji itu ada wukuf ya. Ada wukuf di mana? Musdalifah di Mina juga benar ya. Tapi kalau umroh nggak ada wukufnya ya. Kalau umroh itu ihram langsung tawaf, sa'i gitu kan. Tahallul ya. Kalau haji itu ada wukufnya, dan kalau haji itu ada kewajiban-kewajiban, ada rukun-rukunnya ya. Kalau rukun-rukunnya tadi kayak ihram ya, memakai ihram nanti di mikot apa Bu? Mikot itu adalah tempat perbatasan untuk niat ya. Kalau dari Madinah biasanya nanti di Bir Ali. Kalau dari Mekah sebelum Jeddah itu di pesawat biasanya udah niat. Di Yalamlam namanya biasanya tuh, ya. Ya itu namanya mikot ihram, namanya ihram di situ pertama, ya. Nah, kalau haji beda, ada kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan, ya. Kayak tadi wukuf di Arafah tuh nanti ada namanya lempar jumroh. Ada macam-macam kewajiban nanti diarahkan oleh pembimbing biasanya. Nah, dari hadis yang pertama ini ya, saya ada pengalaman yang nyata bagi saya adalah ketika saya umroh itu sedang tawaf malam-malam gitu kan. Jadi kalau umroh itu tawaf yang wajib kan sudah di siang harinya sudah. Selebihnya adalah tawaf mandiri, boleh sendiri-sendiri tawaf. Saya bareng TNI Bu, Pak ya. Saya tawaf bareng TNI itu kan badannya gede banget. Ya. Iya. Ceritanya mau kan satu kamar dengan TNI ini jadi. Kata TNI-nya, Mas, ayo sekarang kita ke ini Masjidil Haram.
jam 1 memang apa kayaknya sepi nih, kalau cium Hajar Aswad gampang ya. Ternyata nyampe saja di sana jam 2 penuh. Nggak ada sepi yang namanya Mekah tuh, nggak ada. Ya. Ya. Itu jam 2 malam kita tawaf ya. Karena saking pengennya nyium Hajar Aswad, saya berdoa makanya ini Bapak Tayan ini nggak bisa ya. Ya. Itu apa namanya, pengen banget nyium Hajar Aswad. Kalau saya cuma tangan doang nyampe ya Bu. Jadi tangan saya bisa udah pernah di apa megang barang surga nih Bu ya. Asli tuh barang surga nih. Nah kan bener Hajar Aswad itu barang surga ya. Jadi saya cuma bisa nyampe tangan doang karena udah gak kuat, napasnya udah gak kenapan, akhirnya sih mundur. Nah Bapak Tayan ini bisa sampai depan, akan tetapi tasnya hilang. Itu bawaan banyak semuanya pencuri ya juga ya. Hilang semuanya. Saya nunggu di belakang bapak ini, bapak babin saya ini, sampai di belakang ngomong, berarti Mas juga tas ada saya hilang pencuri. gimana ya gitu. Biarpun di Terus ucapan bapak ini satu yang saya ingat banget, ya Allah tas saya kok hilang, mudah-mudahan kartu TNI saya nggak hilang katanya. Kartu TNI kan ada ya, kalau TNI ya biasanya tuh. Iya. Itu di tas itu ada kartu anggota TNI. Nggak apa-apa deh, duitnya hilang juga nggak apa-apa katanya. Akhirnya saya laporan ke pembimbing umroh kan, apa besoknya dicari. Kan nanti di Mekah itu ada di belakang itu ada tempat apa namanya, tempat yang barang-barang hilang itu bisa dicari di situ ya. Iya, barang-barang hilang bisa dicari di belakang itu. Dicari ketemu sama pembimbing umroh tuh. Bener yang ada cuma kartu ATM. Kartu itu TNI doang. Uangnya hilang, habis uangnya diambil. Itu situasinya juga pembimbing umroh. Harus hati-hati juga ya di sana. Karena ngomong begitu Bu, ya Allah ya Rahman. Iya benar. Sempatnya ngomongnya ATM. Makanya yang dikatakan orang-orang Ya, jangan ATM, ucap-ucap di duitnya hilang. Indonesia itu benar itu ya. Makanya di sini jangan sampai berkata keji, jangan berbuat dosa. Iya, Ya. soalnya. Terus ada satu lagi teman saya Bu, teman saya yang umroh, ada lagi satu yang menurut saya kejadiannya benar-benar nyata gitu ya. Jadi teman saya ini ngomong bahwa kan di sana kan banyak orang-orang yang tinggi hitam-hitam itu ya, orang Afrika atau orang mana tuh. Dia nyeletuk dalam ini tuh, dalam ucapannya tuh, ini orang tuh baunya kayak bau kalau kambing apa sih, bukan musik. Itu selama 1 minggu bener di mana-mana dia cuma nyium itu tuh. Selama 1 minggu nyium bau. Oh ya Allah. Dia cerita benar-benar ketika dikumpulin oleh pembimbing umrohnya tuh ya Allah. Ya, jadi artinya bahwa di sini adalah jangan sampai berbuat keji, atau dalam artian ucapan-ucapan kita juga harus dijaga dengan baik ya. Terus yang kedua ya, bagi orang yang haji ya, terbukanya pengampunan dosa-dosanya sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW. An Abi Hurairah an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala al-hajju wal umaru wa wallahi in da'uhu ajabahu wa in istaghfaruhu ghafara lahum. Artinya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad SAW bersabda, jamaah haji atau umrah itu adalah tamu Allah. Jika mereka berdoa, Allah memenuhi